Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Masdin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan daripada isi dari RPP yang telah saya buat. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama itu adalah RPP ini untuk SMA atau satuan pendidikannya SMA, mata pelajaran bahasa Inggris wajib. Kemudian materi pokoknya adalah teks news item dan alokasi waktunya sekitar 120 menit atau 2 jam. Oke, langsung saja. Bagian pertama itu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode literasi, eksperimen, praktikum, dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat. Siswa dapat memahami unsur kebahasan teks news item sesuai dengan konteks penggunaannya. Adapun media pembelajaran atau alat-alat dan sumber belajar, yang pertama itu medianya ada worksheet atau lembar kerja siswa, lembar penilaian, LCD proyektor. Adapun alat dan bahannya yaitu penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan infocus. Oke, adapun sumber belajarnya berasal dari buku bahasa Inggris siswa kelas 12 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018. Oke, langsung yang kedua itu langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama ini adalah kegiatan pendahuluan sekitaran 15 menit, yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik dengan sikap disiplin atau penguatan pendidikan karakter. Oke, selanjutnya mengaitkan materi, tema, kegiatan, pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi, tema, kegiatan sebelumnya, bertukar informasi tentang berita yang mereka dengar atau baca dari surat kabar, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Oke, selanjutnya menyampaikan motivasi tentang apa yang diperoleh atau tujuan dan manfaat dengan mempelajari materi teks news item. Kemudian menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Oke, yang kedua yaitu kegiatan inti. Yang kegiatan inti pokok dari pembelajaran kita sekitaran 90 menit. Yang pertama itu kegiatan literasi. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi unsur kebahasan teks news item. Yang kedua adalah critical thinking. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini terus tetap berkaitan dengan materi unsur kebahasan teks news item. Yang ketiga adalah collaboration. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai unsur kebahasan teks news item. Selanjutnya, yang keempat adalah communication. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Selanjutnya yaitu adalah creativity. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait unsur kebahasan teks news item. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Adapun kegiatan penutupnya yaitu sekitaran 15 menit. Peserta didik membuat rangkuman simpulan pelajaran tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru saja dilakukan. Oke, adapun penilaian hasil belajar ada dari tes tertulis. Siswa diminta berlatih mengisi soal yang telah disiapkan di bagian lembar kerja. Adapun yang penilaian praktik, siswa diminta berlatih mampu memahami unsur kebahasan teks news item. Oke, itu saja pembahasan dari RPP atau rancangan pembelajaran RPP dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.